Selamat malam, perkenalkan nama lengkap saya Delvina Irmaria dari tingkat 1A. Di sini saya akan menjelaskan tentang indera pendengaran dan indera penglihatan. Yang pertama, indera pendengaran. Telinga merupakan indera pendengaran yang dibagi atas 3 bagian, yaitu telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang pertama, telinga luar, yang merupakan bagian paling luar dari telinga, yang terdiri dari 2. Yang pertama, daun telinga, dan yang kedua, gendang telinga atau membran timpani. Yang pertama, daun telinga, yang berfungsi sebagai menangkap gelombang bunyi dan menjalarkan ke kanal auditoril eksternal. Dan yang kedua, membran timpani atau gendang telinga, yang berfungsi sebagai perbatasan telinga bagian luar dengan tengah. Membran timpani dibagi atas 4 kuadran, yaitu atas depan, atas belakang, bawah depan, bawah belakang. Dan yang kedua, telinga tengah. Terletak di rongga berisi udara dalam bagian petrosus atau kanalis facialis atau tulang temporal, yang terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, tuba eustachius, yang menghubungkan telinga tengah dengan faring. Pada normalnya, tuba ini menutup dan akan terbuka saat menelan, mengunyah, dan menguap. Yang kedua, ossicle auditory atau tulang pendengaran, yang terdiri dari 3, yaitu malleus atau martil, incus atau anvil, stapes atau sanggurdi, yang berfungsi sebagai penghantar getaran dari membran timpani ke venesta vestibuli. Dan yang ketiga, otot yang berfungsi sebagai peredam bunyi. Yang ketiga, telinga dalam. Telinga dalam berisi cairan yang terletak di tulang temporal, yang terdiri dari labirin. Labirin terdapat 3 bagian, yaitu vestibular, saluran semisirkulasi, dan koklea. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anatomi indera penglihatan. Fungsi yang pertama, sklera. Sklera berfungsi sebagai melindungi bola mata dari kerusakan mekanis dan kemungkinan melototnya otot mata. Dan yang kedua adalah kornea. Kornea berfungsi sebagai penerima rangsangan cahaya. Dan yang ketiga, koroid. Koroid berfungsi sebagai penyedia makanan bagi bagian mata yang lain. Dan yang keempat, iris. Iris berfungsi melindungi refleksi cahaya dalam mata dan mengendalikan kerja pupil. Yang kelima, lensa atau pupil, yang berfungsi sebagai membiaskan dan memfokuskan cahaya agar bayangan benda dapat jatuh pada retina mata. Yang keenam, acuneus humor, yang berfungsi sebagai menjaga kantong depan bola mata. Dan yang ketujuh, corpus victorius, yang berfungsi meneruskan rangsangan ke bagian mata, memperkukuh bola mata. Dan yang kedelapan, retina. Retina berfungsi sebagai menerima bayangan untuk melihat benda. Yang kesembilan, bintik kuning. Bintik kuning berfungsi sebagai tempat bayangan jatuh pada retina. Yang ke-10, bintik buta, yang berfungsi sebagai tidak peka terhadap cahaya karena tidak mengandung sel konus dan sedikit sel batang. Dan yang ke-11, saraf mata atau saraf optik, yang berfungsi sebagai
menerus rangsangan cahaya ke saraf karnial atau saraf optikus. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.